Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidio Fitri Haris dengan NIM E211563, mahasiswa program pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kelima. Materi pertama mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah yang disampaikan oleh Saudari Putri Penta. Administrasi keuangan negara adalah proses pengurusan dan penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan uang di dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Proses ini disusun dalam pelaksanaan fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan keuangan. Keuangan pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena satu berada dalam penguasa dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dua, berada di dalam penguasa dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara. Satu, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Profesionalitas. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dari mandiri. Objek penelitian ini mencakup negara berpendapat rendah atau low income, menengah ke bawah atau lower middle income, dan menengah ke atas atau upper middle income. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil tersebut sejalan dengan OJIA laman 2019 yang menyimpulkan bahwa tingkat inklusi terhadap penerimaan pajak Selanjutnya materi kedua tinjauan administrasi negara terhadap pembayaran pajak yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Pajak adalah suatu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah dan sebagai sumber pendapatan negara. Hal tersebut dilihat pada setiap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN yang disusun oleh pemerintahan untuk menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pembuat undang-undang memilih menerapkan self-assessment sistem dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem tersebut, maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Sanksi administrasi negara, upaya untuk memaksa wajib pajak agar mentaati ketentuan yang disusun oleh pemerintah untuk menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pembuatan undang-undang memilih menerapkan self-assessment sistem dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem tersebut, maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar mentaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak. 1. Faktor kesadaran wajib pajak, yaitu seseorang wajib pajak harus menyadari bahwa membayar pajak menunjang pembangunan daerah. Yang kedua, faktor ekonomi. Beberapa wajib pajak mengalami kendala finansial maupun sudah berkewajiban wajib pajak. Yang ketiga, faktor pemahaman tentang pajak. Wajib pajak yang tidak memahami akan menjadi tidak taat pajak. Kesimpulannya, dalam menjalankan tugasnya di para petugas pemungut pajak dan bangunan dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi administrasi bagi wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui proses dan kewajibannya. Sekian review materi perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidio Fitri Haris dengan NIM E211563, mahasiswa program pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview ulang mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-6. Materi tentang kedudukan peradilan administrasi negara sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik yang disampaikan oleh Saudari Zahra Nurul Hidayah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada publik seringkali memicu ketidakpuasan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurang maksimalnya penerapan kelola tata pemerintahan yang baik dan benar,
yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang proses tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses administrasi yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh terlepas dari unsur asas kepemerintahan yang baik. Adapun AAUPW berdasarkan pasal 10 ayat 1 nomor 3 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan meliputi kepastian hukum, ketidakadilan kepentingan umum dan pelayanan publik, kedudukan peradilan administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Sri Sumantri, inti dari negara hukum adalah suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum. 2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 3. Adanya pembagian kekuasaan negara. Adanya pengawasan dari Badan Peradilan. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur tentang pengelolaan tata pemerintahannya yang baik atau layak berpedoman pada AUPB dengan adanya keterlibatan masyarakat dan peradilan administrasi dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik di mana masyarakat dapat menggugat keputusan tata usaha negara ke pengadilan. Administrasi negara, keterlibatan masyarakat dan peradilan administrasi dapat menjadi upaya mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik semakin dapat diwujudkan untuk pemerintahan yang baik. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidio Fitri dengan NIM E2111563. Mahasiswa program pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-7. Trias politika dibagi menjadi 3, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dari ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangannya masing-masing, serta memiliki jabatan yang kemudian menjadi sebuah perundang-undangan, dan segala peraturannya menjadi pelaksana dari hukum administrasi negara. Mahkamah Agung merekomendasikan 3 untuk dijadikan hakim pada yudikatif. Menurut teori residu dari itu bahwa hukum administrasi negara adalah badan eksekutif yang pada dasarnya menjalankan sebagian tugas-tugas yang tidak menjadi tugas legislatif dan yudikatif. Hukum administrasi negara meliputi peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Menurut teori Dwi Praja dari Donner bahwa administrasi negara dalam menjalankan pemerintahannya dilakukan dalam bidang yang berbeda, yakni tugas politik yaitu bidang yang menentukan tujuan negara. Tugas eksekutif yakni bidang yang menjadi tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Administrasi negara dapat diwujudkan dalam berbagai perbuatan, harus berdasarkan peraturan yaitu hukum administrasi negara agar tidak menjurus kepada perbuatan yang bisa sewenang-wenang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.